warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang materi kami, yaitu judulnya Teori Penawaran Islam. Perkenalkan, nama saya Minta Ito Siregar, NIM 21401028, Prodi Perbankan Syariah. Dan di samping saya, Perkenalkan, nama saya Priscilla Nasution, NIM 180100193, Prodi Perbankan Syariah. Baik, saya di sini sebagai pemateri pertama, yaitu menjelaskan tentang pengertian teori penawaran Islami. Teori mikroekonomi selalu didefinisikan oleh para ahli ekonomi suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan tentang kegiatan dalam bagian-bagian kecil dari keseluruhan perekonomian. Salah satunya adalah teori penawaran. Pembahasan teori penawaran pada ekonomi mikro Islam merupakan kelanjutan dari pembahasan tentang teori permintaan dalam ekonomi Islam. Pada dasarnya, terdapat garis harga yang tidak terbatas jumlahnya di atas titik perpotongan antara kurva biaya marginal dengan kurva biaya rata-rata. Dan dari sinilah terjadinya beberapa kuantitas yang dapat ditawarkan pada setiap tingkat harga. baik, di sini saya ke materi kedua. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun percaya bahwa akibat dari rendahnya harga akan merugikan pembeli dan pedagang, sehingga mereka keluar dari pasar. Sedangkan akibat dari tingginya harga akan menyusahkan konsumen, terutama kaum miskin yang menjadi mayoritas dalam sebuah populasi. Karena itu, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa harga rendah untuk kebutuhan pokok harus dieksekusinya tanpa memerlukan produsen. Selanjutnya, tentang hukum penawaran. Apabila beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran di atas dianggap setiap selain harga barang itu sendiri atau harga barang situasi tetap, ongkos dan biaya produk relatif tidak berubah. Tujuan perusahaan tetap pada orientasinya. Dengan demikian, hukum penawaran adalah perbandingan lurus antara bangsa terhadap jumlah barang yang ditawarkan, yaitu apabila harga naik, maka penawaran akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga turun, penawaran akan turun. Manakah pada suatu pasar terdapat penawaran suatu produk yang relatif sangat banyak. Yang pertama yaitu barang yang tersedia di pasar dapat memenuhi semua permintaan, sehingga untuk mempercepat penjualan, produsen akan menurunkan harga jual produk tersebut. Yang kedua, penjual akan berusaha untuk meningkatkan dan memperbesar keuntungannya dengan cara secepat mungkin memperbanyak jumlah penjual produknya atau mengandalkan turnover yang tinggi. Di sini saya akan melanjutkan di bagian C, yaitu tentang kurva penawaran jangka pendek. Di setiap harga yang di atas T1, berapapun penjualan yang dilakukan produsen, harganya selalu melebihi AVC. Dengan ini, produsen memiliki laba ekonomi positif, di mana grafik MC dan AFC sama ini akan terjadi di titik potong yang dinamakan titik impas jangka pendek atau short non-break even point. Kemudian ketika produsen ingin mengoptimalkan keuntungannya, maka produsen akan memproduksi ketika MC sama dengan MR yang diasumsikan pasar bersifat persaingan sempurna, yang dimana maka harga berfungsi sebagai MR. Jadi dengan ini MC sama dengan P sama dengan MR pada gambar, bila harga yang ada di pasaran berlaku dengan jangka pendek adalah P, maka produsen akan memiliki keuntungan yang ekonomis, yaitu P bintang E bintang QS. Selanjutnya D, marginal cost atau kurva penawaran. Dalam jangka pendek, perusahaan akan memaksimalkan labanya dengan memilih jumlah output di mana harga sama dengan
tingkat harga tersebut lebih besar daripada nilai minimal biaya variabel rata-rata atau AVC. Jika kedua keadaan tersebut terpenuhi, maka itulah kurva penawaran. Kurva penawaran bersifat naik dari kiri bawah ke atas ke kanan disebabkan karena adanya hubungan yang positif di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu makin tinggi harga makin banyak jumlah yang ditawarkan. Di tiap tingkat harga di bawah minimum AVC dan nilai yang ditawarkan adalah nihil. Ketika tingkat harga sama dengan AVC, maka jumlah yang ditawarkan adalah Q2. Untuk tingkat harga di atas AVC, maka jumlah yang ditawarkan akan digambarkan ke kurva MC. Oke, selanjutnya, misalkan ketika tingkat harga sama dengan AVC, maka jumlah yang ditawarkan adalah kurva Q2. Jadi kurva penawaran adalah marginal cost yang di atas AVC, yaitu kurva yang dicetak tebal yang memiliki selisih antara kurva ATC dan kurva AVC yang digambarkan dengan oleh antara kedua kurva tersebut, menggambarkan AVC atau average fixed cost untuk tingkat harga di atas AVC. Kelanjutannya yaitu E, surplus produsen, di mana produser surplus merupakan selisih antara total revenue dengan total variabel yang dapat dihitung dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara sistem matematis. Total revenue adalah hasil kali P bintang Q bintang, dan untuk total variabel cost adalah hasil kali AFC dengan Q bintang. Selisih keduanya dapat digambarkan dengan segi empat yang diarsir, yaitu hasil kali antara P bintang atau FC dengan Q bintang. 106 ini adalah yang disebut produser surplus yang secara matematis ditulis dengan cara keduanya untuk menghitung produser surplus dengan memperhatikan variabel cost untuk memproduksi satu unit output yang sama dengan marginal cost pada jumlah output satu unit. Baik, selanjutnya F, pengaruh zakat terhadap penawaran. Pengaruh zakat terhadap penawaran dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah melihat pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran. Dalam hal ini dicontohkan zakat perniagaan. Di sisi lain adalah pengaruh zakat produktif, yakni alokasi zakat kegiatan produktif dan dari mustahil terhadap kurva penawaran. Zakat yang dikenakan pada hasil produksi adalah zakat perniagaan yang harus dikenakan apabila hasil produksi dijual dan hasil penjualan lebih memenuhi nisab atau batas minimal hak yang menjadi objek zakat, yaitu setara 96 gram emas. Baik, selanjutnya dalam ilmu ekonomi ini berarti yang menjadi objek zakat perniagaan adalah revenue minus cost. Ulama berbeda pendapat mengenai komponen biaya. Sebagai pendapatan bahwa biaya tetap boleh diperhitungkan, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa hanya biaya variabel saja yang boleh diperhitungkan. Selanjutnya G, faktor-faktor penawaran dalam Islam. Dalam hasanah pemikiran ekonomi Islam klasik, penawaran telah dikenali sebagai kekuatan penting dalam pasar. Penawaran sebagai ketersediaan barang di pasar. Penawaran barang atau jasa dapat berasal dari hasil impor atau barang dari luar, dari produk lokal. Kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Nilai penawaran dalam Islam didasarkan adalah sebagai berikut, yaitu maslahah pengaruh. Maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang produksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Ketris Paribus. B. Keuntungan merupakan bagian dari masalah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan
untuk berbagai aktivitas lainnya. Selanjutnya, pengaruh pajak penjualan. Pajak penjualan adalah yang dikenakan oleh pemerintah dan dibayar pada waktu jual beli ke atas barang yang dikenakan pajak penjualan atau dilakukan. Pada umumnya, pajak penjualan dikenakan dalam bentuk suatu presentasi tertentu dari hasil penjualan. Misalnya, pajak penjualan adalah 10% dari harga atau hasil penjualan. Pungutan pajak penjualan akan menyebabkan para pembeli harus membayar lebih tinjau untuk memperoleh barang-barang yang dikenakan pajak tersebut. Mungkin cukup sekian hasil presentasi kami tentang materi teori penawaran Islam. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.